Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mulakan Allah SWT, kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu Sahih Bukhari, ya. Kitab Sahih Bukhari. Nah, hari ini kita akan membahas masih tentang bab saum, ya. Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan kabar gembira apabila Ramadan tiba, ya, atau menjelang tiba. Itu senantiasa. Maka kita pun sama memperlakukan Ramadan itu, yang pertama kali adalah sambut dia dengan rasa gembira. Gitu. Itu aja yang penting dulu. Nah, kalau kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, dengan dengan hati yang menyambut begitu, yang hangat, maka Ramadan tidak akan menjadi beban buat kita. Jadi melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dan apa-apa yang berkenaan dengan Ramadan itu semakin mudah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza jaa Ramadan." Ya, dalam hadis lain, "Ja'akum syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan tersebut futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Ini fisik, memang surga sudah ada dan dibukakan pintunya. Kemudian wa ughliqat abwabu jahannam. Kemudian pintu-pintu neraka itu dikunci. Dan ini fisik, memang kunci di neraka dikunci ketika Ramadan. Meskipun ada juga ulama yang menafsirkan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga itu maksudnya dibuka pintu-pintu kebaikan atau dimudahkan jalan-jalan kebaikan. Ya, jadi dibukakan pintu surga, ada yang mengartikan dimudahkan berbuat baik. Dikunci pintu neraka, ada yang menafsirkan itu dipersulit pintu-pintu kemaksiatan atau keburukan. Namun saya lebih cenderung kepada pemahaman yang physically, bahwa memang surga saat itu sedang dibuka lebar pintunya dan neraka dikunci rapat pintunya. Wasul silati syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Dalam keterangan hadis lain, yang dibelenggu itu adalah setan-setan gegedugna, pembesar-pembesarnya. Kalau setan-setan yang amatir, yang bawah itu dikencarkan, dibiarkan. Jadi yang diikat itu setan besar. Kalau orang mah mungkin pangkat dari bupati ke atas lah, ya. Setan tingkatnya tuh bupati ke atas lah gitu. Kalau setan-setan yang biasa itu dibiarkan. Maka kalau orang di bulan Ramadan masih melakukan maksiat, itu orang sangat lemah sekali. Berarti digoda dengan setan yang lemah pun dia sudah terjungkal. Ya kalau kita mau mungkin paudnya lah. Jadi masih kalah dengan setan yang levelnya paud atau taman kanak-kanak. Itu berarti istiqomah kita sangat tipis kalau di bulan Ramadan kita sampai bermaksiat. Karena setan besar diikat, setan kecil itu dibiarkan berkeliaran. Maka kalau kita sampai terjungkal di bulan Ramadan, itu sangat tipis sekali tingkat istiqomah kita. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian hadis yang kedua, itu yang pertama dulu, kita mesti bergembira dengan kedatangan Ramadan, ya. Yang kedua ini berkenaan dengan penentuan awal Ramadan, ya. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru.
Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasul SAW, beliau bersabda, jika kalian melihat bulan baru maka berpuasalah, jika kalian melihat bulan baru lagi maka berbukalah. Ini dalil bahwa patokan atau standar penetapan awal Ramadan itu adalah melihat bulan. Ya. Saya tidak akan masuk ke khilafiyah yang detailnya, apakah imkanul wujud atau ru'yatul hilal, imkanul ru'yah atau imkanul wujud, itu dari dulu ulama memang sudah berselisih, ya. Tidak akan masuk ke bab yang detail seperti itu. Yang kedua, metode penetapan Ramadan itu adalah an Ibni Umar, hadis yang sama, periwayatnya sama, Ibnu Umar juga, radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW annahu qala inna ummatun ummiyatun. Kata Rasulullah, kami ini adalah kaum yang ummi. Ummi itu adalah tidak dapat menulis, tidak dapat membaca, juga menghitung, tidak pandailah. Kami ini ummi, bangsa Quraisy, bangsa Arab pada umumnya itu adalah kaum yang ummi, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tidak pandai menghitung. Kenapa disebut ummiyin? Berasal dari kata ummi, ibu. Artinya kondisi di mana seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya, tidak dapat menulis, tidak dapat membaca, apalagi menghitung. Jadi calistung itu belum bisa. Kalau anak baru dilahirkan oleh ibunya, itu disebut ummi, artinya baru anak itu sebagaimana ibunya melahirkan dia gitu. Nah, jadi penggunaan istilah ummi atau dipilihnya kata ummi itu berasal dari kata ibu, al-um. Karena bayi dilahirkan itu belum bisa baca, belum bisa apa-apa. La naktub wa la nahsub. Kata Rasulullah, kami adalah kaum yang ummi, tidak dapat atau tidak pandai menulis, tidak dapat menghitung. Asyahru hakadha, bulan itu begini dan begini, Rasul isyaratkan. Yakni maratan tis'ah wa isrin, sesekali 29, wa maratan salasin, sesekali 30. Jadi hijriah itu tidak ada yang 28, antara 29 dengan 30. Nah, hadis ini menjadi patokan standar bahwa penentuan awal Ramadan itu adalah hisab, hitungan. Karena Rasul menyatakan bahwa kami ini kaum yang ummi, yang tidak pandai menulis, membaca dan menghitung, ya. Dan bulan itu begini-begini. Ini tanda bahwa andaikan di zaman itu ilmu perhitungan atau hisab sudah ada, niscaya Nabi SAW menggunakan perhitungan itu. Tetapi karena ilmu tersebut belum ada di zaman tersebut, dalam arti kata belum dikuasai oleh orang banyak, maka cara sederhananya adalah dengan memantau hilal, melihat hilal. Nah, disinilah ulama terbagi ke dua mazhab besar. Mazhab pertama adalah metode ru'yatul hilal, metode kedua adalah al-hisab. Ru'yatul hilal tadi hadisnya, fa idza ra'aitumuhu fasumu, dan hisab ini hadisnya, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Jadi dua-duanya hadis Bukhari, perawinya sama Ibnu Umar juga, dua-duanya sahih. Nah, jadi fix ya, tinggal ulil amri mau menentukan yang mana caranya, begitu. Ada yang dipadukan. Ru'yatul hilal itu standar, hisab konfirmasi. Ada yang kebalikan, hisab itu standar, hilal konfirmasi. Indonesia sepertinya yang diambil itu adalah ru'yatul hilal itu standar, hisabnya konfirmasi. Di negara lain kebalikan, hisab standar, ru'yah itu konfirmasi. Ala kulli hal, qararul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah harusnya mengangkat perbedaan, menghilangkan perbedaan. Tidak boleh ada pendapat lain ketika pemerintah menentukan. Terkait urusan-urusan yang mukhtalafun fihi, yang berbeda pendapat kalangan masyarakat di dalam hal tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat hadis tersebut, mana yang paling prioritas atau utama, al-hisab au hilal, al-ru'yah au hilal au hisab?
Kalau lihat dua hadis tersebut, hilal atau hisab? Sama-sama. Hadis yang tadi lebih dulu itu hilal. Hadis yang berikutnya hisab. Pensyarah kitab ini pun tidak merajihkan salah satu ya. Tapi kalau kita lihat ayatnya, faman ra'a minkumus syahra falyasumhu ya. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal tersebut falyasumhu, maka berpuasalah ya. Faman ra'a itu melihat, masdar dari ra'a itu ru'yah. Namun orang hisab pun berdalih, ru'yah dalam arti melihat tidak mesti melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi dengan hisab. Akhirnya lafaz ra'aitumuhu juga ditafsirkan lagi. Lafaz yang faman ra'a minkum, lafaz ra'a ditafsirkan lagi oleh ahli hisab dengan kita ini melihat itu tidak mesti dengan mata, tetapi dengan alat, dengan hitungan dan lain sebagainya. Ala kulli hal tidak bisa klaim mana yang lebih afdol, tapi kalau lihat zahir, lahiriah makna ayatnya, letter luck-nya memang menggunakan ru'yatul hilal. Saya kira metode negara kita sudah cukup baik ya, dalam arti kata hilal itu patokan standar dan hisabnya konfirmasi. Saya kira sudah bagus. Nah, tinggal disosialisasikan dengan baik. Pada akhirnya puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa, dan Idul Fitri atau Lebaran adalah hari di mana kalian beridul fitri. Al saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Pada akhirnya begitu. Puasa itu di mana kalian kompak semua berpuasa, dan lebaran itu di mana kalian semua kompak berlebaran. Ya. Itu yang mesti kita pergunakan ya. Berikutnya hadis yang ketiga. Tadi hadis pertama motivasi, hadis kedua tentang hilal, hadis ketiga tentang hisab, berarti hadis keempat sekarang. Hadis keempat dalam bab puasa. Ini tentang larangan mendahului bulan Ramadan dengan beberapa hari berpuasa terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumin yaumin aw yaumain. Tidak boleh di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari. Artinya yang namanya puasa persiapan itu tidak ada. Abi mangalalanya puasa Ramadan Rebo, puasa heula Salasa dilarang. Sehari atau 2 hari sebelumnya dilarang. Di beberapa masyarakat suka ada yang menganggap begitu, Ramadan itu sakral dan suci, maka kita harus latihan dulu. Dia latihan 2 hari 3 hari, ada yang latihannya 5 hari, ada yang latihannya seminggu. Nah, itu nggak boleh. Rasul melarangnya. La yataqaban, pakai nun taukid, pakai la nahiyah, itu larangannya keras. Tidak boleh, sungguh-sungguh tidak boleh di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau setelah sebelumnya. Maka Bapak sekalian, puasa itu ada 5 hukum. Ada 5 hukum atau 4 lah sekurang-kurangnya. Puasa itu ada 4 hukum. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib ini 3 macam: Ramadan, nazar, dan qada. Puasa wajib ini mengharuskan niatnya sudah bulat sebelum masuk waktu fajar. Kalau niat tidak bulat sebelum fajar, batal puasanya. Misalkan kita esok pagi sudah mulai puasa nih, tapi masih ragu ini awal puasa atau bukan, itu makruh hukumnya. Sebelum subuh sudah bulat, sudah pahet, sudah fix bahwa besok kita puasa. Jadi harus ada ilmu, harus ada pengetahuan yang bulat 100% bahwa hari esok adalah puasa. Kalau wajib ya. Sunnah mah enggak. Kalau sunnah mah habis subuh tidur lagi, bangun jam 9 kakaratak dengan babul hakaneun. Babul hak itu babul hakaneun, tidak dapat, udah idzan ana shaim. Nabi kan begitu. Jadi kalau Nabi nyari makan pagi-pagi, bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan untuk kita? Tidak ada ya Rasulullah. Beliau menjawab, idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa aja. Nah, puasa sunnah mah bisa di tengah jalan, ditodong niatnya.
Bisa juga digabung-gabung niatnya. Misalkan sedang puasa Daud, tiba-tiba masuk puasa Arafah, digabungkan. Lagi Senin Kamis masuk Asyura, digabungkan. Atau Ayamul Bid masuk ke Daud, digabungkan. Puasa sunnah itu bisa digabung-gabung. Puasa wajib tidak boleh. Dia niatnya harus fix, harus bulat 100%. Kalau besok masih ragu, makruh atau haram hukumnya jatuhnya itu puasanya. Ada hadisnya nanti saya bacakan. Setelah Ayamul Bid, kalau berbarengan dengan puasa Senin Kamis itu digabungkan niat. Dapat 2 pahala, jadi 2 niat. Itu yang pertama, puasa wajib itu 3 macam, Ramadan, nazar, dan qada. Lalu yang kedua, puasa sunnah. Sunnah ini banyak sekali. Ada Senin Kamis, Ayamul Bid, Saum Daud, Asyura, Syawal, Arafah. Tapi dari semua puasa sunnah itu yang paling afdolnya adalah puasa Daud. Yang keduanya Ayamul Bid, yang ketiganya Senin Kamis. Dalil dari puasa Daud, Rasul bersabda, sesungguhnya inna afdhala siyamikum siyam Daud. Sesungguhnya saum yang paling afdal bagi kalian adalah puasa Daud. Baru itu. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan, Ayamul Bid. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang aku harus jaga sampai aku mati. Yang pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Yang ketiga adalah sholat duha. Ausani khalili Rasulullah bisalasin. Yang pertama adalah siam salasati ayam min kulli syahrin. Yang kedua adalah sholatul witr qabla an anam. Dan yang ketiga adalah sholat sunnatud duha. Itu 3 wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau harus pegang semacam wasiat. Wasiat itu kan komitmen ya, sampai beliau mati. Aku diberi wasiat oleh Rasulullah sampai aku mati untuk tidak meninggalkan duha, witir sebelum tidur ya, dan juga puasa 3 hari sebelum setiap bulan. Nah, puasa sunnah itu banyak. Paling afdolnya Daud, keduanya adalah Ayamul Bid, ketiganya adalah Senin Kamis. Berikutnya adalah puasa yang haram. Puasa haram itu 5 hari. 2 hari Lebaran dan 3 hari tasyrik. Puasa di hari itu hukumnya haram. Dan yang keempat, puasa yang makruh. Puasa makruh itu puasa yang dilakukan saat kita ragu hari ini puasa atau tidak puasa. Maksudnya Ramadan kita ragu, belum fix niatnya, maka itu jatuh kepada makruh. Bahkan ada yang mengatakan batal puasanya. Berdasarkan hadis, man shoma yauma syaqi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu itu puasa atau bukan, maka dia telah asok bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan mah jangan ada keraguan, tidak boleh ada keraguan. Fikskan sebelum subuh, besok tuh puasa atau tidak. Cari ilmu, cari pengetahuan, cari informasi. Kalau kita gampangnya udah ikut pemerintah, beres sudah, fix. Ya. Tidak ragu lagi. Kalau ragu, mendingan dibatalkan, dikodok nanti setelah Lebaran 1 hari. Kalau ragu, karena jatuhnya haram atau makruh. Ya. Gitu. Itu hadis yang keempat berkenaan dengan Ramadan. Nah, berikutnya hadis kelima. Ada sebagian orang bertanya, apakah di bulan Ramadan itu boleh berhubungan badan? Ini kisahnya ada orang sahabat, tidak disebutkan idza kana rajulu shaiman fa hadaral iftar. Jadi ada seseorang yang disebutkan ya, dalam beberapa riwayat tentunya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam setelah berbuka ya, sholat, kemudian ketiduran, tiba-tiba imsak, padahal aku tuh sedang menahan hasrat pada istriku. Boleh tidak kalau malam suami istri berhubungan ya. Rasul akhirnya menunggu turunnya ayat sampai turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum.
Sesungguhnya di malam bulan Ramadan kalian boleh berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Fafarihu biha farahan syadidan. Para sahabat yang mendengar berita itu sangat bergembira. Oh, ternyata tiasanya. Karena sebelumnya menganggap tidak boleh. Sebelumnya menganggap tidak boleh. Ya. Jadi ketika ada turun ayat bahwa dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam Ramadan, fafarihu farahan syadidan. Para sahabat sangat bergembira dengan informasi tersebut. Wa nazalat, kemudian turun juga firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan dipersilahkan makan minum kalian, berhubungan badan silahkan, hingga jelaslah benang merah dan benang putih. Ada yang mengartikan lahiriah, letterlek, benang merah benang putih, dia simpan benang merah benang putih. Kalau kelihatan merah dan putihnya berubah, nah baru itu hitam dan putih ya, itu mulai puasa. Padahal yang dimaksud dengan jelas benang putih benang hitam itu adalah siang dan malam. Jelas subuh dan sebelum subuhnya itu jelas gitu. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa wa inna madzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud dengan khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai kalian benar-benar melihat jelasnya malam dan siang dengan waktu subuh pemisahnya, kan begitu. Bukan bikin benang ditaruh di kamar, itu mah nggak akan kelihatan benang hitam benang putihnya. Apalagi di zaman kita sekarang yang tinggal di perkotaan, di daerah dataran rendah, tidak akan melihat benang hitam benang putih jelas kalau pagi hari. Itu tidak, zaman sekarang tidak mungkin. Belum lagi ada cahaya lain selain cahaya matahari pagi hari, kan ada cahaya lampu dan sebagainya. Maka tafsir dari hitam putih itu adalah siang dan malam. Nah, hadis ke berapa? 6. Hadis ke-6 ya. Ini berkenaan dengan sahur. Ada orang yang malas sahur, ada orang yang tidak sahur bahkan. Maka Nabi SAW berpesan, tasahar namaan Nabi SAW, summa qama ila salati, qulna kam kana bainal adhin was sahur, qala qadru khamsina ayatan. Dalam hadis berikutnya Rasul bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah SAW, makanlah sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Meskipun hanya dengan 1 biji kurma, seteguk air, ataupun mungkin 1 potong makanan, itu adalah keberkahan. Jangan sampai tidak sahur sama sekali, karena itu adalah keberkahan. Dan ada jarak antara sahur dengan berhenti makan ya. Ada jarak di situ sekitar 50 ayat. Itu yang disebut kita waktu imsak. Jadi azan subuh dengan imsak itu ada jarak 50 ayat, kurang lebih 10 menit. Tapi di 10 menit ini bukan berarti tidak boleh sama sekali makan, tetapi itu waktu jaga-jaga, waktu ihtiyati supaya kita masuk ke subuh tidak sedang makan. Jadi ada waktu 10 menit namanya imsak, tapi bukan larangan makan dan minum, hanya untuk berhati-hati, jaga-jaga kita sudah menstop makan kita, minum kita di waktu itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, jika azan subuh dikumandangkan dan di tangan kalian masih ada makanan, maka sempurnakan makan itu. Di tangan, bukan di mangkok, bukan di piring. Di piring mentungkan asa tungkulan begitu, atau di mangkok masih penuh, itu bukan itu. Tetapi maksudnya adalah jika di tangan kalian masih ada, taruhlah sebiji kurma, sepotong kurma sudah digigit, maka sempurnakan. Itu maksudnya ya. Bola-bola gede ya, kalau sudah digigit ya sempurnakan. Ketika mendengar azan, di tangan ada makanan, habiskan. Itu lalu mulailah puasa saat itu. Ya, kita sendiri kok yang tahu ini makanan sebenarnya nanggung atau enggak gitu. Yang tahu nanggung tidaknya tuh kita. Ari nyoel deui sacentong demo itu bukan nanggung. Eta mah nambah namina. Nah, nambah mah tidak dihitung. Jadi yang dimaksud Rasul sempurnakan itu yang nanggung. Tapi kalau yang nambah itu tidak masuk. Ya, jadi sebaiknya kita berhenti makan 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi jika darurat, maka kita masih boleh makan minum sampai azan dikumandangkan. Jadi gitu tata cara mensikapi hadis-hadis yang sepertinya berbeda makna, tetapi maksudnya itu adalah sama. Rasul berhenti makan 10 menit sebelum subuh, tujuannya untuk hati-hati supaya ada persiapan. Lalu Rasul membolehkan orang makan ketika azan, masih boleh, itu tanda bahwa itu batas terakhir banget
supaya orang menjaga masuk subuh itu tidak dalam keadaan sedang makan. Nah, dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan yunadi finnas yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyeru orang untuk berpuasa sunnah yauma Asyura. Kemudian di dalam seruannya tersebut orang tersebut menyampaikan innaman akala falyutimma au falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Jadi seseorang menyeru untuk memulai puasa, tetapi ada orang yang sedang menyempurnakan makan dan orang yang tidak berniat untuk makan. Ini puasa Asyura ya, dalam konteks puasa Asyura. Maka kesimpulannya adalah kalau ada seruan adzan, maka orang masih boleh makan. Tetapi yang nanggung ya, yang darurat begitu. Kalau misalkan kita makannya nih, udah terakhir nih, udah imsak, bahkan mungkin imsak ya, makan. Kita kan imsak sirine, imsak adzan. Imsak sirine. Sirine ya. Kita masih makan. Boleh itu mah. Boleh. Lantas kan minum obat tuh biasanya kalau udah beres. Udah minum obat. Kalau orang tua kan biasanya selalu ada obat ya. Iya. Adzan tuh. Gimana? Minum aja. Minum. Kan tadi batas terakhir banget tuh adzan. Oh, jadi obat minum aja. Minum aja. Walaupun tidak di dalam tangan. Walaupun tidak dalam tangan. Masih adzan tapi kan? Ya. Atau baru mulai adzan? Ya. Boleh. Masih bisa. Tapi juga harus perhatian, makan tuh jangan terlalu lambat. Kadang makan terlalu lambat akhirnya aduh adzan keburu adzan. Nah, jadi sesekali kita tuh perlu latihan makan cepat. Tek. Latihan. Jadi ada waktu di mana kita mesti rada terburu-buru tadi misalkan mengejar adzan supaya tidak kena adzan gitu. Ya, meskipun makan lambat itu dianjurkan, tetapi kadang dalam beberapa situasi kita mesti mempercepat makan. Ya. Cepat tapi bukan tergesa-gesa ya. Menyegerakan bukan berarti tergesa-gesa. 6. Nah itu beberapa hukum yang berkenaan dengan, kebetulan kita babnya dalam Sahih Bukhari sedang berpuasa, jadi sekalian aja. Begitu. Berikutnya adalah anna Rasulullah SAW kana yudrikhul fajar wa huwa junubun min ahlihi summa yagtasil wa yasum. Hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW suaminya berarti ya itu mendapati fajar, maksudnya adzan subuh dan beliau dalam keadaan junub, maka mandi biasa. Artinya bahwa orang junub masuk waktu subuh itu puasanya tidak batal. Atau sahur, sebelumnya junub kemudian sahur, ketiduran, bangun-bangun jam 7 misalkan, maka dia tetap statusnya berpuasa, mandi junub kemudian tunaikan sholat subuh yang dia kelewat itu ya, karena waktu sholat wajib mah tidak ada yang namanya habis waktu. Sholat wajib mah dimana belum dikerjakan tidak ada istilah habis waktu. Bahkan kalau sudah kelewat beberapa hari pun ingat sholat itu belum disolatkan oleh dia, wajib dia sholat saat dia ingat. Dalam hadis manasya sholatan au tarakaha falyusolliha idza dzakaraha fala kafarata laha illa dzalika. Barang siapa yang lupa atau tidur atau meninggalkan sholat kemudian dia ingat di suatu waktu, maka hendaklah langsung sholat. Tidak ada penebus kifarat untuk itu kecuali dengan cara itu. Itulah waktu sholat bagi orang yang belum sholat. Jadi kalau kondangan minggu lalu kita belum maghrib misalkan, pulang dari perjalanan belum maghrib, sekarang ingat bahwa minggu kemarin tidak maghrib, sekarang maghrib. Kalau kita pergi misalkan touring, Belenyong kemana gitu, lupa nggak zuhur, ingatnya tuh besoknya, aduh kemarin saya lupa zuhur, sekarang zuhur. Kalau kita kondangan, saking asiknya makan di kondangan, segala dikerit gitu tuh, bala-bala batagornya, kambing guling, semua diambil sampai kita les waktu zuhur lupa. Datang ke rumah langsung asar karena lupa teh. Kemudian 3 hari berikutnya, saya waktu kondangan belum zuhur, sekarang zuhur. Falyusolliha idza dzakara. Kaidahnya bagi orang yang belum sholat fardu maka tidak ada namanya habis sholat bagi dia, bahkan seumur hidup.
Pernah kita bahas orang yang meninggalkan sholat selama hidupnya, maka dia wajib mengqadanya. Ini pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu 18 jilid. Dengan hadis tadi, tidak ada kifarat untuk sholat yang pernah ditinggalkan kecuali dilakukan qadanya. Kalau pendapat yang lain, terutama ulama-ulama Saudi, tidak, cukup taubat saja, karena taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Tetapi disarankan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh menutup sholatnya yang dulu tidak sholat. Tetapi kalau hati kita masih ragu, mendingan diqadha. Mendingan diqadha. Di Indonesia juga yang diambil oleh para tokoh ulama di Indonesia, mengambil pendapat yang pertama, ya, yaitu dengan mengqadha sholat perdikan. Misalkan balik kita itu 15 tahun, tapi baru tobat, baru eling usia 30 tahun, kan 15 tahun itu nggak sholat, maka 15 tahun itu diqadha. Itu pendapat yang paling menenangkan. Di Indonesia pendapat tersebut banyak dianut oleh para ulama, di antaranya adalah Profesor Quraisy Shihab dan Ustaz Abdul Somad juga ngambil yang ini. Kalau yang lainnya itu cukup bertaubat saja dan perbanyak amal soleh. Tapi itu tetap catatannya, mudah-mudahan amal solehnya nutupi dosa besarnya dia dulu meninggalkan sholat. Karena tidak ada dosa besar melebihi meninggalkan sholat setelah syirik, ya. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada minum khamr, daripada makan riba, daripada membunuh, bahkan daripada lari dari medan perang. Satu-satunya dosa yang tidak dikalahkan oleh dosa besar meninggalkan sholat adalah dosa syirik saja. Jadi separah apapun, serusak apapun hidup kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, sejahat apapun, sekriminal apapun, la samahallah la qadarullah, jangan pernah meninggalkan sholat. Bisa. Bisa. Kalau malu mengqadha di masjid, qadha saja di tengah malam di rumah. Ingat berapa tahun dulu, saya 5 tahun nggak sholat dulu, dihitung aja, sekemampuan kita menghitung, untuk menenangkan bahwa kita tidak meninggalkan fardhah. Itulah mengapa hadis tentang menyuruh anak sholat itu sangat ketat sekali. Muru auladakum as-sholah au bis-sholah fi sab'in. Suruhlah anak kalian untuk sholat usia 7 tahun. Kalau mereka tidak taat, fadribuhum, pukullah mereka. Tentunya dengan pukulan yang mengingatkan, bukan pukulan yang menyakiti. Bahkan tafsir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Umar bin Khattab, dia bertanya, ya Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami. Kan qu anfusakum, qu itu jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dalam hadis Tabrani, ya Rasulullah, kami tahu cara menjaga diri kami, tapi bagaimana kami menjaga keluarga kami? Apa maksud ku anfusakum wa ahlikum itu? Apa maksud wa ahlikum itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalian menjaga keluarga kalian itu dengan kalian menyuruh mereka melakukan perintah Allah dan mencegah mereka melakukan larangan Allah. Itu yang maksud ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau ada orang tua membiarkan anak tidak sholat, itu sama dengan menjerumuskan anak ke kubangan api neraka. Atau ada orang tua membiarkan anaknya tidak menutup aurat, dia sama saja menjerumuskan anaknya kepada kubangan api neraka. Tadi kan kata Rasulullah, yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah kalian menyuruh keluarga kalian melaksanakan perintah Allah, kalian perintahkan mereka dengan perintah Allah, dan kalian cegah mereka dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah SAW. Adapun kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya apa yang maksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan alimu ahlakum al khaira wa addibuhu alaih. Ajarkan keluarga kalian kebaikan dan didiklah, didiklah dengan adab yang baik. Itu yang dimaksud dengan menjaga keluarga. Dalam sebuah riwayat, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling syadid
asyad, yang paling syadid azabnya di hari kiamat, man jahila ahlahu, orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Sampaikan riwayat ini ke semua orang, bahwa orang yang paling kejam, yang paling pedih, yang paling getir azabnya, yang paling pedih azabnya di hari kiamat nanti, man jahila ahlahu, orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Teu paduli, teu palire, teu merhatikan rek budakna balik tengah malam bergaul dengan siapa, kemudian melakukan apa, minum apa, makan apa, masa bodoh gitu, menganggap urusan anaknya urusan dia. Tidak, bapak itu dia terkena dosa dari keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap laki-laki adalah ra'in, pemimpin bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun, dan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Ta'ala tentang keluarganya. Maka dosa istri, dosa anak ditanggung suami. Beda dengan dosa suami, tidak ditanggung oleh istri dan anak. Suami itu menanggung dosa mereka. Tetapi memang ada catatan dari para ulama, selama dia tidak menunaikan kewajiban alimu tadi, mengajarkan. Tapi kalau dia sudah sempurna mengajarkan, sudah sempurna mendidik, masih saja merekanya membantah, membangkang, itu dia bara'atu zimmah, terlepas zimmah, pembebanan dari hal itu. Seperti Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lain yang punya riwayat bahwa keluarganya itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah, sungguhnya orang yang paling syadid azabnya di hari kiamat, yang paling keras, man jahila ahlahu, orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Jangan sampai kita menjadi muslim yang masa bodoh, nganggap baiklah kumaha maraneh, tidak bisa. Membiarkan anaknya suruh memilih agama, tidak bisa, Pak, nggak boleh. Harus diarahkan kepada Islam. Orang yang membiarkan anaknya memilih agama masing-masing, maka dia masuk ke dalam ku anfusakum wa ahlikum naro. Ada lagi riwayat. Ini riwayat Ibnu Mardawih dan hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda, ada ahli surga, ketika sudah diponis Anda masuk surga, dia masukkan. Baru lewat pintu surga, dia hulang-hulang. Ari, anak saya kemana? Istri saya kemana? Orang tua saya kemana? Yas'al rabbahu, aina abawaya, aina zaujati, aina waladi. Lalu Allah menimpali, innahum lam yablughu darajataka wa amalaka. Sesungguhnya keluargamu itu semua tidak nyampe derajat dan amalnya seperti kamu. Aku tidak bisa masukkan mereka ke surga karena amal mereka tidak seperti amalmu, dan derajat mereka tidak menyampe derajatmu. Artinya apa? Derajat iman dan Islamnya itu tidak sesuai, tidak sama dengan derajat suaminya. Lalu orang tersebut mengatakan begini, ya Rabb, inni ja'altu sholati li wali abnai. Ya Allah, aku jadikan sholatku, dulu aku lakukan sholat untuk maslahatku sekarang dan keluargaku. Maka dengan begitu fayu'mar biduhul jannah, maka semua keluarganya itu disuruh masuk ke surga. Jadi para sahabat dulu diajarkan oleh Rasulullah, juga para tabi'in, para salafus soleh, sering menjadikan amal ibadah itu mereka niatkan untuk diri dan keluarganya. Imam Sa'id bin Jubair ditanya, Tuhan, kenapa Anda banyak sekali sholat sunnah? Beliau menjawab, inni la azidu sholati li abnai. Sesungguhnya aku memperbanyak sholat untuk kesalehan anak-anakku. Jadi kalau kita misalkan sholat rawatib beres, ba'diyah beres, nambah sholat tuh, sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, itu boleh diniatkan untuk kesalehan anak kita. Yo. Itu pintu surga dibuka, itu maksudnya itu lambang atau mau dibuka untuk dibuka beneran. Jadi surga sudah ada. Pengertiannya kalau dibuka itu supaya ada yang masuk, apa saat begitu. Ya supaya kita termotivasi.
meskipun ada tafsiran lain dibuka pintu surga itu dimudahkan amal soleh. Tapi saya lebih cenderung kepada makna hakiki sebenarnya, karena ada kaidah kalam yuhmal ala hakikatihi, yang namanya ucapan mesti dimaknai hakikatnya apa adanya gitu. Maka pintu surga dibuka beneran. Ya. Pintu neraka dikunci beneran. Adapun dibuka nanti untuk ada yang masuk, wallah alam, karena kan ada penjaganya di surga. Ada penjaganya Pak, ada proposnya. Jadi walaupun pintu surga dibuka lebar-lebar, ada proposnya, tidak bisa sembarang orang masuk. Mohon maaf, ke propos bisa ditarik. Kamu bukan penghuni sini, kan begitu. Belum waktunya. Neraka juga sama, ada proposnya, tidak bisa sembarang orang masuk, kan gitu. Jadi kembali kepada tadi, para salafun soleh mencontohkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholat dan jadikan sholat itu niatnya untuk kesalehan anak-anak kita. Baik soleh di dunia berupa kebaikan atau soleh di akhirat berupa keselamatan dari neraka. Itu makna tafsir ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena ayatnya sering dibaca, jadi perlu ditafsirkan, perlu dibacakan keterangannya. Baik dari Rasulullah tadi yang saya bacakan, bahwa orang itu akan ikut dengan bapak atau suaminya yang melakukan amal soleh dimasukkan ke dalam surga. Juga orang tersebut bisa dimasukkan ke dalam neraka gara-gara dia juga tidak menjaga keluarganya. Dan seburuk-buruk azab neraka nanti adalah bagi orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Man jahila ahlahu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi introspeksi dan motivasi bagi kita semua. Sekurang-kurangnya sekarang kita bergembira dengan kedatangan Ramadan dan mempersiapkan Ramadan dengan ilmunya. Mental kita, fisik kita dipersiapkan, terutama juga ilmunya. Jangan sampai masuk Ramadan kita tidak tahu ilmu menghadapi Ramadan, mengisi Ramadan sehingga Ramadannya tidak maksimal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.